Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik video kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar kalau kamu pernah merasakan cinta yang datang dari arah yang nggak pernah kamu sangka. Siapkan hati kamu, karena kisah kali ini bakal bikin kamu hangat sekaligus terenyuh. Kadang cinta nggak datang dari seseorang yang kita tunggu, tapi dari orang yang diam-diam selalu hadir saat kita bilang satu kata sederhana, tolong. Dan di balik kata itu, ada hati yang pelan-pelan jatuh, tanpa rencana. Sore itu, hujan turun deras. Petir menyambar, listrik padam. Dokter, Amara berdiri di ruang tamu yang gelap, tubuhnya gemetar. Andi! Panggilnya panik. Tolong temani saya. Langkah cepat terdengar dari arah dapur, dan Andi muncul membawa senter. Tenang, Bu, saya di sini, ujarnya pelan sambil menyalakan lilin. Amara menatapnya dengan mata berkaca. Kenapa setiap kali aku takut, kamu selalu datang? Andi terdiam sejenak sebelum menjawab, karena saya nggak tahan lihat ibu sendirian. Dan di momen sederhana itu, di bawah cahaya lilin dan suara hujan, keduanya menyadari bahwa yang mereka cari bukan lagi pertolongan, tapi kehadiran. Di kawasan elit yang tenang di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah megah berwarna putih gading dengan pilar-pilar tinggi dan halaman yang luas, seperti tak berujung. Dari luar, rumah itu tampak indah, terawat, dan berkelas, simbol kemapanan dan keberhasilan seseorang yang telah bekerja keras dalam hidupnya. Namun, di balik jendela besar, berhias tirai tipis berwarna krem, tersembunyi sepi yang bahkan gema langkah kaki pun enggan menyapanya. Rumah itu milik dokter Amara Wijaya, seorang perempuan berusia 42 tahun, yang oleh banyak orang dikenal sebagai sosok sukses, cerdas, dan berhati dermawan. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum hangatnya di ruang periksa pasien, tersimpan luka yang dalam. Luka yang tidak bisa disembuhkan oleh keahliannya sendiri sebagai seorang dokter. Suaminya, Reza, meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun silam, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, yang ke-10. Sejak saat itu, waktu seakan berhenti di hati Amara. Ia terus menjalani hari-harinya, tapi tanpa arah, seperti tubuh yang bergerak, namun jiwanya tertinggal di masa lalu. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini hanya berisi denting jam dan suara gesekan angin yang menembus celah jendela. Setiap pagi, ia membuka tirai, menatap matahari, lalu bergumam lirih, "Selamat pagi, Mas." Seolah suaminya masih ada di sana, berdiri di taman sambil tersenyum seperti dulu. Namun, pagi-pagi yang hampa itu kini mulai memiliki satu kebiasaan baru. Sekitar pukul 7, suara mobil hitam berhenti di halaman depan. Mesin dimatikan, pintu terbuka, dan suara langkah berat terdengar di jalan setapak. Disitulah hadir Andi, sopir pribadinya. Lelaki sederhana berumur 30 tahun, berkulit sawo matang, dengan mata teduh dan senyum yang selalu sopan. Sejak bekerja untuk Amara 2 tahun lalu, ia jarang banyak bicara, tapi setiap gerak-geriknya seperti mengandung ketulusan yang sulit dijelaskan. Selamat pagi, Bu Dokter. Sapanya setiap hari, sambil menunduk hormat. Amara hanya mengangguk pelan, kadang membalas dengan senyum kecil. Namun entah mengapa, kehadiran Andi selalu membawa hawa tenang ke dalam rumah itu. Bagi sebagian orang, Andi mungkin hanya seorang sopir, bagian kecil dari kehidupan seorang wanita kaya yang tak kekurangan apapun. Namun bagi Amara, suara langkah Andi di pagi hari seperti tanda bahwa hari ini ia tidak benar-benar sendiri. Setiap pagi, mereka berangkat menuju klinik. Sepanjang jalan, hanya ada suara mesin mobil dan musik lembut yang mengalun dari radio. Tapi justru dalam diam itulah, Amara menemukan kedamaian. Ia sering mencuri pandang dari kursi belakang, memperhatikan bagaimana Andi fokus menyetir. Jemarinya menggenggam setir dengan tenang, matanya lurus ke depan, tanpa pernah menunjukkan rasa lelah. Suatu pagi, saat mobil berhenti di lampu merah,
Amara berkata pelan, "Andi, kamu sudah berkeluarga?" Andi menoleh sedikit, suaranya lembut. "Belum, Bu. Saya masih sendiri. Belum waktunya, mungkin." "Kenapa belum waktunya?" tanya Amara. Senyum tipis di bibirnya. Andi tersenyum kecil, tapi tak menatap ke belakang. "Karena saya masih belajar mencintai hidup dulu, Bu." Jawaban sederhana itu menampar lembut hati Amara. Belajar mencintai hidup. Kalimat itu terasa seperti nasihat yang diam-diam ia butuhkan. Ia tersenyum dalam hati, menatap keluar jendela, melihat pepohonan bergoyang tertiup angin. "Mungkin aku juga harus belajar lagi," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Sejak hari itu, percakapan kecil seperti itu menjadi kebiasaan. Amara mulai sadar, Andi bukan sekadar sopir yang datang karena dibayar. Ia seperti seseorang yang membawa kedamaian yang tak bisa ia beli dengan harta sebesar apapun. Hari-hari berlalu, dan "tolong" menjadi kata yang paling sering keluar dari bibir Amara. "Andi, tolong ambilkan berkas di ruang kerja." "Andi, tolong periksa lampu taman, sepertinya redup." "Andi, tolong bantu saya pilih bahan makanan untuk dapur." Setiap kali ia memanggil, Andi selalu menjawab dengan suara yang tenang, "Iya, Bu. Saya bantu sekarang." Namun tanpa disadari, ada sesuatu yang tumbuh di antara setiap kata, "tolong" itu, sebuah rasa yang perlahan hangat seperti matahari pagi. Amara tidak tahu sejak kapan kebiasaannya itu terasa penting. Kadang, hal yang ia minta bukan karena ia tidak bisa melakukannya sendiri, tapi karena ia ingin Andi datang. Ia ingin mendengar langkah kakinya, atau sekadar melihat sosoknya berdiri di depan pintu dengan wajah tenang itu. Ada perasaan aman yang muncul hanya dari kehadirannya. Ia sadar, mungkin ini bukan hal yang wajar. Tapi siapa yang bisa menahan hati ketika kehadiran seseorang membuat hari-hari yang kelabu terasa lebih ringan? Suatu sore, Andi menemukan Amara sedang duduk di ruang kerja, menatap bingkai foto suaminya. "Bu, maaf, saya ganggu?" tanyanya pelan. Amara tersenyum samar. "Enggak, Andi. Cuma, kadang saya rindu." Andi mendekat, berdiri beberapa langkah di belakang. "Kalau rindu, jangan ditahan, Bu. Kadang yang hilang, cuma bisa kita lepaskan lewat doa." Amara terdiam. Kata-kata sederhana itu membuat matanya panas. Ia menatap Andi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seseorang membuatnya ingin menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena merasa dimengerti. Suatu siang yang terik, kejadian kecil mengubah segalanya. Amara tergelincir di tangga belakang rumah. Ia jatuh dengan keras, mengaduh pelan sambil memegangi pergelangan kakinya. Andi yang saat itu sedang mencuci mobil di garasi langsung mendengar suara itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk ke rumah, memanggil cemas. "Bu Amara, Ibu di mana?" "Di sini, Andi," jawab Amara tertahan di sela napas. Andi menghampiri, menunduk, dan melihat pergelangan kaki Amara memerah. "Astaga, Bu, ini bengkak. Saya bantu ya." Amara mencoba tersenyum. "Nggak usah, Andi, aku bisa sendiri." Namun Andi menatap tegas. "Jangan dipaksa. Kalau ibu jatuh lagi, saya yang salah." Ia membantu Amara duduk di sofa, lalu dengan hati-hati memijit perlahan bagian yang memar. Sentuhannya lembut, tapi penuh perhatian. Amara memejamkan mata, bukan karena sakit, tapi karena dadanya tiba-tiba sesak oleh sesuatu yang hangat. "Terima kasih, Andi," bisiknya pelan. Andi hanya menjawab dengan senyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu." Namun, dalam hati, Amara tahu, tidak semua orang melakukan sesuatu dengan cara seindah itu. Ada empati dalam setiap gerakan Andi. Ada kepedulian yang tak dibuat-buat. Dan sore itu, di bawah sinar matahari yang menyelinap masuk dari jendela, Amara sadar bahwa rasa sepinya sedikit demi sedikit mulai retak. Sejak hari itu, Andi menjadi sosok yang lebih dari sekadar sopir. Ia adalah penjaga diam yang memastikan Amara tidak terluka lagi, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati. Setiap pagi ia mengecek taman, memastikan jalan tidak licin, lampu berfungsi, air mengalir.
Amara pernah bercanda, "Kamu ini seperti satpam, teknisi, sekaligus sopir, Andi." Andi tertawa kecil. "Asal ibu nggak kenapa-kenapa, saya siap jadi apa aja." Tawa mereka menggema lembut di rumah yang dulu sunyi itu. Dan sejak saat itu pula, rumah besar berwarna putih gading itu perlahan hidup kembali. Aroma teh hangat di sore hari, suara musik pelan dari ruang tengah, dan langkah-langkah kecil Andi di koridor rumah, semuanya menciptakan irama baru yang menenangkan. Amara sering memperhatikan Andi dari jauh, melihat caranya bekerja, melihat kesederhanaan yang justru membuat segalanya terasa tulus. Ia mulai menulis jurnal kecil di kamarnya, tempat ia menumpahkan perasaannya sendiri. Salah satu halamannya berisi kalimat pendek. "Ada seseorang yang tidak pernah aku minta untuk datang, tapi selalu muncul setiap kali aku membutuhkan. Namanya Andi." Dan sejak hari itu, setiap kali Amara mengucapkan, "Andi, tolong." Yang ia maksud sebenarnya bukan sekadar bantuan tangan, tapi panggilan halus dari hati yang takut sepi lagi. Hari-hari berlalu, dan tanpa Amara sadari, kebersamaan dengan Andi telah menjadi bagian dari rutinitas yang tak bisa ia lepaskan. Setiap pagi, Andi datang lebih awal, bukan hanya untuk menjemput, tapi juga memastikan semuanya berjalan baik. Taman tertata, mobil bersih, dan bahkan vas bunga di ruang tamu selalu berisi mawar segar yang ia beli diam-diam di pasar kecil dekat rumahnya. "Kamu yang ganti bunga ini?" tanya Amara suatu pagi, menatap kelopak merah muda yang mekar sempurna. Andi mengangguk canggung. "Biar rumah ini nggak kelihatan sepi, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi bagi Amara, seperti pelukan hangat di dada. Sejak saat itu, setiap kali ia melihat bunga baru di vas, hatinya selalu berdebar, seolah ada pesan diam yang terselip di sana. Hubungan mereka bukanlah sesuatu yang diumumkan, bahkan tak perlu disepakati. Mereka hanya mengalir, seperti dua jiwa yang tanpa sadar saling mengisi kekosongan. Amara mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Andi menatap langit sebelum berangkat, bagaimana ia diam-diam menaruh mantel di bahu Amara ketika hujan tiba-tiba turun, bagaimana ia tersenyum ketika Amara tertawa lepas karena cerita pasien lucu di klinik. Ada sesuatu yang tumbuh, lembut, perlahan, tapi pasti. Ia sering menolak perasaan itu, menegur dirinya sendiri di depan cermin. "Kau dokter, Amara, dia hanya sopirmu." Namun setiap kali ia melihat mata Andi, semua batas seolah kabur, semua logika kehilangan bentuknya. Suatu sore, saat mereka pulang dari klinik, hujan deras mengguyur jalanan. Mobil berhenti di pinggir karena pandangan terlalu kabur. "Kita tunggu reda, Bu," kata Andi. Hening menyelimuti kabin. Hujan jatuh di kaca seperti melodi. Amara menatap butir air yang berlari di jendela, lalu berkata pelan, "Andi, kamu tahu rasanya kehilangan?" Andi menoleh perlahan, matanya redup tapi hangat. "Tahu, Bu. Rasanya seperti berjalan di jalan panjang, tapi nggak tahu mau kemana. Tapi, kalau terus jalan, kadang kita ketemu seseorang yang bikin langkah itu nggak sepi lagi." Amara memejamkan mata. Kata-kata itu menembus hatinya seperti cahaya menembus awan tebal. Dan di tengah derasnya hujan sore itu, tanpa berkata apapun lagi, ia tahu bahwa hatinya mulai menyerah pada rasa yang telah lama ia tahan. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai memperhatikan sesuatu yang berubah dalam diri Amara. Perempuan itu tampak lebih sering tersenyum. Ia tertawa kecil ketika melihat pasien anak-anak di klinik, bahkan mulai mengundang rekan-rekannya untuk minum teh di rumah, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak suaminya meninggal. "Ibu kelihatan bahagia akhir-akhir ini," ujar Andi suatu pagi sambil mengelap mobil. Amara yang sedang menata syal di lehernya berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang berkilau lembut. "Bahagia itu sederhana, Andi. Kadang cuma perlu seseorang yang mau mendengarkan tanpa menilai." Andi menunduk, senyumnya malu-malu. "Kalau begitu, saya senang bisa jadi orang itu." Amara tertawa kecil. "Hati-hati, Andi. Kalau terlalu sering membuat saya senang, kamu bisa repot sendiri." Andi menjawab pelan,
Kalau repotnya karena ibu, saya nggak apa-apa. Jawaban itu menggantung di udara seperti embun pagi yang enggan hilang. Amara menatapnya dalam diam. Ia tahu batas di antara mereka tipis, tapi semakin hari semakin sulit dijaga. Kadang saat sore datang, dan mereka duduk di teras menikmati teh hangat, percakapan mereka mengalir tanpa arah. Tentang langit, tentang hujan, tentang masa kecil, dan tentang harapan yang belum sempat diwujudkan. Di antara tawa dan diam, ada perasaan yang tidak berani disebut, tapi nyata di udara. Malam-malam pun berubah. Amara tak lagi menatap langit sambil berbisik kepada suaminya. Kini ia lebih sering memikirkan Andi. Bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia memanggil Bu dengan nada lembut yang entah mengapa membuat dada terasa hangat. Ia merasa bersalah, tapi juga hidup kembali. Cinta, pikirnya, mungkin seperti luka yang sembuh perlahan. Kadang perih, tapi menandakan kita masih bisa merasa. Namun kebahagiaan seringkali diuji, justru ketika kita mulai percaya padanya. Suatu pagi, saat Amara bersiap ke klinik, telepon rumah berdering. Ia mengangkatnya, dan suara di seberang membuat tubuhnya membeku. Bu Amara, saya Hendra, rekan lama almarhum Pak Reza. Suara itu dalam dan agak berat. Saya cuma mau menyampaikan, saya dengar ibu dekat dengan sopir pribadi. Ya? Amara terdiam. Maaf, bukan maksud saya ikut campur, Bu. Tapi banyak orang membicarakan. Ibu dokter, janda, sopir muda. Yah, ibu tahu sendiri. Tangan Amara gemetar. Setelah panggilan itu, dunia yang tadinya hangat seketika dingin. Ia duduk di tepi ranjang, matanya kosong. Kata-kata itu seperti racun yang merembes perlahan ke dalam hati. Dalam hitungan detik, rasa tenang yang ia miliki selama ini berubah menjadi rasa malu, takut, dan bingung. Apa aku salah? Gumamnya pada diri sendiri. Saat Andi datang mengetuk pintu kamar, ia hanya berkata singkat, "Hari ini aku nggak ke klinik, Andi." Andi menatap cemas. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Tidak, Andi. Aku ingin sendiri dulu." Hari itu Andi tidak memaksa. Ia hanya berdiri lama di depan pintu, menatap daun pintu yang tertutup rapat, lalu melangkah pergi dengan perasaan berat. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia bisa merasakan sesuatu dalam diri Amara sedang retak. Malamnya, Amara duduk sendirian di ruang tamu, memandangi bunga mawar di vas yang sudah mulai layu. Ia berbisik pelan, "Kenapa dunia selalu punya cara merusak yang indah?" Beberapa hari berlalu tanpa percakapan berarti. Amara lebih banyak diam, bahkan di mobil pun ia jarang menatap Andi. Andi tetap setia menjalankan tugasnya, meski hatinya tak tenang. Suatu sore, setelah mengantar Amara pulang dari rapat, Andi memberanikan diri berbicara. "Bu, kalau saya punya salah, saya minta maaf. Saya nggak tahu kenapa ibu berubah, tapi saya nggak mau kehilangan kepercayaan ibu." Amara menatap keluar jendela, mencoba menahan getaran di suaranya. "Andi, dunia ini tidak sebaik yang kamu kira. Orang bisa menilai apapun dari sudut yang paling kotor. Saya nggak peduli, Bu. Selama saya tahu niat saya tulus, saya akan tetap di sini." "Tapi aku peduli, Andi," jawabnya cepat, menatap Andi dengan mata yang basah. "Aku sudah cukup hidup dalam pembicaraan orang. Aku dokter, aku janda, dan aku perempuan. Semua itu sudah cukup untuk dijadikan bahan gosip. Aku tidak mau kamu ikut jadi korban hening panjang mengisi ruang di antara mereka." Hanya suara detik jam terdengar samar. Akhirnya, Andi berkata dengan nada berat, "Kalau begitu, izinkan saya tetap di sisi ibu, walau hanya sebagai sopir. Saya janji tidak akan melewati batas yang ibu takutkan." Amara menunduk. Ada keikhlasan dalam nada suara Andi yang membuat air matanya menetes diam-diam. Ia ingin berkata, "Jangan pergi," tapi lidahnya keluh. Maka ia hanya berbisik pelan, "Terima kasih, Andi, untuk tetap tinggal." Hari-hari berikutnya terasa berbeda, hening, tapi dalam. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada tawa kecil. Namun kehadiran Andi tetap membawa ketenangan, bahkan dalam diam sekalipun.
Ia tetap datang setiap pagi, mengantar Amara dengan penuh hormat, membuka pintu mobil, dan menunggu di luar klinik dengan sabar seperti biasa. Dalam diam itu, justru ada kedekatan baru. Kedekatan yang tak butuh kata, hanya pengertian yang tak terucap. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Amara keluar dari klinik lebih cepat dari biasanya. Ia mendekati Andi yang sedang membersihkan kaca mobil. "Andi," panggilnya pelan. "Iya, Bu." Amara tersenyum tipis. "Kamu masih di sini. Aku pikir kamu akan pergi." Andi menatapnya dengan mata jujur yang lembut. "Saya pernah janji, Bu. Saya nggak akan pergi selama Ibu masih butuh saya." Amara menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mungkin. Selama ini aku memang butuh kamu lebih dari yang seharusnya." Andi diam. Hanya angin sore yang berhembus di antara mereka. Ia menatap Amara lama, lalu menunduk hormat. "Kalau begitu, biarkan saya tetap jadi orang yang Ibu bisa panggil setiap kali butuh pertolongan." Amara mengangguk pelan, menahan air mata. Dan sore itu, ketika langit berubah jingga dan cahaya terakhir hari menyentuh wajah mereka, sesuatu di hati Amara terasa utuh untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, bukan karena cinta yang diumumkan, tapi karena seseorang yang tetap memilih tinggal meski tidak diminta. Malam itu, langit seperti ikut merasakan gelisah hati Amara. Hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela kamar besar yang dulu selalu terasa dingin dan kosong. Namun kini, dinginnya berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergejolak, seperti ombak yang tak bisa ditahan. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi cahaya lampu taman yang menembus tirai, lalu menghela napas panjang. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak secangkir teh yang sudah lama dingin. Sejak sore tadi, pikirannya tak berhenti memutar kenangan. Tentang Andi, tentang tatapan mata yang begitu tulus, tentang keheningan yang kini terasa begitu berarti. Hatinya berperang, akal sehatnya berteriak untuk menjaga jarak, untuk tetap berkelas, tetap berjarak, tapi hatinya, bagian paling rapuh dalam dirinya, hanya ingin jujur. Ia lelah menahan diri, lelah berpura-pura kuat. Ia ingin dicintai, bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena dirinya. Amara, perempuan yang pernah hancur, dan kini berusaha belajar tersenyum lagi. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia mengambil ponsel, membuka pesan terakhir dari Andi. "Saya sudah pastikan taman bersih, Bu. Hujan agak deras. Hati-hati kalau jalan di tangga, ya." Pesan sederhana itu seakan menyentuh ruang kosong di dadanya. Ia mengetik pelan, jari-jarinya gemetar. "Andi, kamu masih di rumah?" Balasan datang tak lama kemudian. "Masih, Bu. Saya baru selesai di garasi." "Kenapa, Bu?" Amara menatap layar ponselnya lama, lalu mengetik. "Bisa tolong temani saya sebentar?" Hujan. Agak menakutkan malam ini. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar Amara diketuk perlahan. "Bu, saya boleh masuk?" Suara Andi lembut, tapi cukup untuk membuat jantung Amara berdebar. "Masuk, Andi," jawabnya pelan. Pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri Andi dengan rambut sedikit basah dan jaket hitamnya yang sudah lembab karena hujan. Ia tampak gugup, mungkin karena tak biasa berada di ruangan pribadi Amara. Amara tersenyum samar. "Kau kehujanan?" "Sedikit, Bu. Saya pikir Ibu butuh teman." "Ya," jawabnya lirih. "Malam ini saya butuh seseorang untuk diam bersama." Andi mendekat, duduk di kursi seberang. Hening melingkupi mereka, hanya suara hujan yang menjadi latar. Amara menatapnya lama, seperti berusaha mencari sesuatu di balik wajah tenang itu. "Andi," katanya tiba-tiba, "kalau suatu hari saya tidak jadi dokter, tidak punya rumah besar, tidak punya apa-apa, kamu masih akan bicara dengan saya?" Andi menatap matanya, ragu menjawab. Lalu perlahan ia berkata, "Bu, kalau semua itu hilang, saya masih akan bicara. Karena yang saya hormati bukan apa yang Ibu punya, tapi siapa Ibu sebenarnya."
Kalimat itu membuat dada Amara sesak. Ia ingin tersenyum, tapi yang keluar hanya tangis kecil yang tertahan. Kenapa kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan Andi? Andi menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Karena saya selalu memperhatikan Bu. Mungkin lebih dari yang seharusnya. Hening panjang menyusul. Hujan di luar makin deras, seperti mengiringi pertarungan batin di dalam kamar itu. Amara menatap Andi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menyembunyikan perasaannya lagi. Andi, suaranya bergetar lembut. Aku takut. Andi menatapnya cemas. Takut apa, Bu? Takut merasa lagi, takut kehilangan lagi, takut kalau apa yang aku rasakan sekarang akan membuat semuanya rusak. Andi menghela napas, menatap lantai sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau ibu takut, biar saya yang jaga. Saya nggak minta apa-apa, Bu. Saya cuma ingin ibu tenang." Amara tersenyum getir. "Kamu selalu bicara seolah segalanya mudah. Tapi kamu nggak tahu, Andi, dunia ini kejam pada perempuan seperti aku. Sekali aku terlihat lemah, orang akan menertawakan. Sekali aku jatuh cinta lagi, orang akan berkata aku gila." Andi menatapnya lembut. "Kalau mereka menertawakan ibu karena mencintai, biar saya yang berdiri di samping ibu dan ikut ditertawakan." Kata-kata itu menghantam dada Amara. Ia menunduk, air mata menetes membasahi jemarinya. Andi bangkit perlahan, berjalan mendekat, lalu tanpa banyak bicara menaruh selimut di bahunya. "Ibu nggak sendiri," katanya. "Bahkan di saat paling sepi pun, ada seseorang di sini yang nggak akan pergi." Amara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa aman bukan karena dinding besar rumahnya, tapi karena seseorang berdiri di dekatnya, cukup dekat untuk membuat hatinya berani bernafas lagi. Hari-hari setelah malam itu menjadi masa yang aneh bagi Amara. Ia merasa ringan, tapi juga takut. Setiap kali menatap Andi, ada debar yang tak bisa dikendalikan, namun juga ada rasa khawatir yang menggigit. Di satu sisi, ia ingin menahan perasaan itu, tapi di sisi lain, ia tahu ia sudah kalah. Cinta bukan sesuatu yang bisa diatur oleh kehendak. Ia datang, menembus semua pagar logika, menumbuhkan bunga di tanah yang pernah gersang. Suatu pagi, saat mereka berangkat ke klinik, Amara memecah keheningan. "Andi," katanya lembut, "kalau suatu hari aku membuat keputusan yang berat, kamu akan tetap percaya padaku?" Andi melirik lewat kaca spion, sedikit bingung. "Selama itu, Ibu, saya akan percaya." Amara tersenyum, tapi senyum itu menyimpan makna yang belum siap ia jelaskan. "Terima kasih, kadang kepercayaan itu lebih berharga dari cinta." Mereka tiba di klinik, tapi hari itu suasana terasa berbeda. Di ruangannya, Amara duduk lama menatap meja kerja. Ia sadar, perasaan ini tak bisa terus disembunyikan. Ia harus jujur, setidaknya pada dirinya sendiri. Saat Andi menjemput sore itu, ia memintanya berhenti di taman kota, tempat mereka sering melewati jalan pulang. Di sana, di bawah langit senja yang oranye, Amara berkata dengan suara pelan tapi pasti, "Andi, kamu tahu kenapa aku sering memanggilmu untuk hal-hal kecil?" Andi tersenyum tipis. "Karena saya cepat tanggap mungkin?" Amara menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Andi. Karena setiap kali aku bilang tolong, sebenarnya aku sedang memanggilmu agar tidak pergi terlalu jauh dari hidupku." Andi terdiam. Waktu seakan berhenti di antara mereka. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan yang gugur di tanah. Ia menatap Amara dengan mata yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ada kejujuran, ada cinta, tapi juga ketakutan. "Bu," suaranya serak. "Kalau saya jujur, saya juga takut." "Takut apa, Andi?" "Takut mencintai seseorang yang seharusnya hanya saya hormati." Amara tertegun, dadanya sesak. Ia menatap Andi, dan dalam diam itu, mata mereka bertemu. Tidak ada lagi batas antara majikan dan sopir, hanya dua hati yang saling mencari arah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," kata Amara pelan. "Tapi aku tahu, aku tidak ingin lagi hidup tanpa rasa."
Andi mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi. Hujan ringan mulai turun, membasahi rambut dan bahu mereka. Tapi tak ada yang bergerak menjauh. Saya juga nggak tahu masa depan saya, Bu, ucap Andi lirih. Tapi kalau boleh memilih, saya ingin tetap di sini, di samping orang yang selalu saya tolong, tapi diam-diam juga menyelamatkan saya. Air mata Amara jatuh tanpa suara. Ia tersenyum dalam tangis. Andi. Andi menunduk hormat, menatap tanah, lalu berkata dengan nada yang bergetar. Kalau selama ini saya dipanggil karena tolong, maka biarlah hari ini saya tinggal karena ingin. Dan di bawah hujan sore itu, tanpa pelukan, tanpa janji, hanya dengan tatapan dan air mata yang hangat, dua hati yang terluka akhirnya menemukan tempat pulangnya. Hari-hari setelah senja yang basah itu berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada pengakuan cinta yang diumumkan, tidak ada janji yang diucapkan, tapi sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Setiap pagi, ketika Andi datang dengan mobil hitam yang sama, Amara menyapanya dengan senyum yang lebih tenang. Pagi, Andi. Pagi, Bu. Tak ada yang lebih istimewa dari sapaan itu, tapi bagi keduanya, ada rasa yang tak terucap di baliknya. Dunia luar mungkin melihat hubungan mereka seperti biasa, dokter dan sopir, tapi di dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang lebih lembut dari sekadar kebiasaan, sesuatu yang tumbuh diam-diam dan membuat hidup terasa lebih berarti. Amara mulai bekerja dengan semangat baru. Ia kembali tersenyum kepada pasien, kembali tertawa di ruang rapat, dan bahkan mulai ikut menulis artikel kesehatan untuk media lokal. Setiap kali Andi menunggu di parkiran, ia menatap ke arah jendela klinik dan melihat Amara berjalan cepat dengan rambut yang bergerak ringan. Ia tahu, di balik langkah teguh itu, ada hati yang dulu patah, kini sedang belajar berdetak lagi. Kadang sore hari mereka pulang dalam diam, tapi diam yang hangat, seperti dua orang yang tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Suatu malam, Andi menaruh bunga di depan pintu kamar Amara. Setangkai mawar putih dalam gelas bening dengan secarik kertas kecil bertuliskan, "Untuk seseorang yang sudah berani sembuh." Amara tersenyum lama melihatnya. Ia tahu siapa yang menaruhnya. Ia menyentuh kelopak bunga itu, lalu berbisik, "Terima kasih, Andi, karena kamu tidak hanya menolongku, tapi mengajariku untuk hidup lagi." Musim berganti. Hujan reda, berganti dengan angin hangat dan matahari yang cerah. Di halaman rumah, bunga-bunga bermekaran, dan Amara sering terlihat berjalan di taman, menyentuh daun-daun muda dengan senyum yang tulus. Setiap kali Andi melihatnya dari kejauhan, hatinya terasa penuh. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh kata cinta. Cukup melihat perempuan itu bisa tertawa, lepas tanpa beban lagi, itu sudah cukup untuknya. Namun, kehidupan tak pernah berhenti menguji. Suatu siang, saat mereka sedang dalam perjalanan menuju klinik, Amara tiba-tiba berkata, "Andi, aku ditawari jadi kepala cabang klinik di Jakarta." Tugasnya setahun. Andi terdiam, seolah roda mobil berhenti berputar. "Jakarta, Bu?" "Iya," jawabnya pelan. "Kesempatan besar, tapi aku belum tahu harus bagaimana." Mereka diam cukup lama. Hanya suara angin yang masuk lewat jendela. Lalu Andi berkata lirih, "Kalau itu yang terbaik untuk ibu, jangan ragu. Saya akan tetap di sini, menunggu ibu pulang." Amara tersenyum samar. "Kamu yakin bisa menunggu?" Andi menatap lurus ke depan. "Saya sudah menunggu hal-hal yang lebih lama dari sekadar waktu." Sore itu, di tengah jalan yang macet dan cahaya lampu kendaraan yang berkejaran, Amara sadar. Kadang cinta tidak harus selalu mendekap. Cukup percaya dan memberi ruang bagi yang lain untuk tumbuh. Waktu berjalan cepat. Amara akhirnya menerima tawaran itu. Kepergiannya ke Jakarta bukan pelarian, tapi perjalanan untuk menata ulang dirinya. Bukan lagi sebagai janda yang kehilangan, tapi sebagai perempuan yang berani memulai. Hari terakhir di rumah itu, ia berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Andi membantu menurunkan barang-barang ke bagasi. "Semua sudah siap, Bu," katanya pelan. "Terima kasih, Andi." Untuk semuanya, Andi tersenyum, mencoba tegar.
Saya cuma melakukan tugas saya. Amara menatapnya lama. Kamu tahu, Andi, tugasmu mungkin mengantarku ke banyak tempat, tapi kamu juga telah mengantarkanku pulang ke diri sendiri. Andi menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya hangat sekaligus perih. Saya akan tetap merawat rumah ini, Bu. Supaya nanti waktu ibu pulang, semuanya tetap sama. Amara tersenyum. Tidak perlu sama, Andi. Aku justru ingin pulang dan menemukan sesuatu yang baru. Mungkin hatiku sendiri yang sudah lebih berani. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah yang perlahan mengecil di kaca spion. Andi berdiri di depan gerbang, menatap kepergian itu tanpa kata. Ia tidak mengejar, tidak menahan. Ia hanya menggenggam kunci mobil di tangannya, lalu berbisik lirih. Selamat jalan, Bu Amara. Jaga hatimu, seperti saya menjaga doaku untukmu. Setahun berlalu. Waktu memang punya cara sendiri untuk menguji ketulusan. Selama Amara di Jakarta, mereka jarang berkomunikasi. Sesekali pesan singkat datang, tidak lebih dari kalimat sederhana seperti, "Apa kabar, Bu?" atau "Bunga di taman masih mekar." Tapi meski singkat, setiap pesan dari Andi selalu membuat Amara tersenyum. Ia mulai menyadari, jarak bukan penghalang jika hati tetap saling menyapa dalam diam. Amara tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Ia belajar dari pasien-pasien barunya, belajar dari kota yang tak pernah tidur, dan belajar dari dirinya sendiri bahwa kesepian bukan musuh. Kadang ia hanyalah ruang bagi cinta untuk berdiam tanpa tergesa. Namun, di setiap malam ketika lampu kota berpendar di balik jendela apartemennya, ia sering teringat pada satu hal sederhana. Suara Andi yang selalu berkata, "Ibu hati-hati ya." Suara itu seperti doa yang menuntun langkahnya, bahkan saat ia jauh dari rumah. Dan pada suatu sore yang sunyi, ia menatap kalender di meja kerjanya dan tersadar. Besok genap 1 tahun sejak ia meninggalkan rumah itu. Tanpa berpikir lama, ia memesan tiket pulang. Bukan karena tugasnya sudah selesai, tapi karena hatinya memanggil pulang lebih dulu. Ia ingin melihat apakah rumah itu masih sama, apakah bunga di taman masih mekar, dan apakah seseorang yang pernah ia titipi ketenangan masih menunggu di sana. Hari itu, langit tampak cerah saat mobil Amara memasuki halaman rumah. Gerbang terbuka perlahan, dan aroma tanah basah menyambutnya. Rumah itu masih sama, tapi terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Bunga mawar di taman tumbuh rapi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan di tengah taman, seorang pria sedang memangkas ranting dengan telaten. Ketika ia menoleh, mata mereka bertemu. Andi. Ia berdiri, meletakkan gunting taman, dan berjalan pelan mendekat. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, hanya senyum yang muncul perlahan di wajah mereka. "Ibu sudah pulang," kata Andi lembut. Amara menatapnya dengan mata yang berkaca. "Aku sudah janjikan, aku akan kembali." Andi menunduk, menahan senyum yang hampir berubah menjadi tangis. "Rumah ini nggak pernah benar-benar sepi, Bu. Saya selalu percaya ibu akan kembali." Amara mendekat 1 langkah, lalu berkata pelan, "Andi, kali ini aku tidak minta tolong. Aku cuma ingin kamu tetap di sini." Andi menatapnya, suaranya nyaris bergetar. "Saya di sini, Bu. Selalu. Dan di bawah langit sore yang tenang, di antara bunga-bunga yang mekar dan angin yang lembut, dua hati itu akhirnya benar-benar pulang. Tidak dengan kata cinta, tapi dengan kebersamaan yang tidak butuh alasan. Karena terkadang, pertolongan yang paling tulus adalah ketika seseorang memilih tinggal, tanpa diminta, tanpa pamrih, hanya karena hatinya tahu kemana ia harus kembali.